Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan berkat yang baru. Berikan kami telinga seorang murid untuk siap mendengarkan firman Tuhan dan berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini bersandar kepada Tuhan, diambil dari 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 12. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Siapakah sandaran hidup kita? Apakah pasangan kita? Ataukah harta kita? Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataan hidup orang percaya sering terlihat bahwa mereka mengandalkan hal-hal di luar Tuhan. Akan tetapi jika sudah kepepet dan jalan buntu, barulah mereka ingat Tuhan. Demikianlah pula apa yang dialami Daud. Tempat tinggal tentara Daud telah diserbu dan dijarah orang Amalek, termasuk anak istri mereka ditawan. Kesedihan para pengikut Daud begitu besar sampai-sampai mereka hendak merajam Daud, yang mereka anggap bertanggung jawab atas malapetaka mereka. Dalam keadaan kepepet, Daud kembali mencari petunjuk Tuhan. Kesadaran bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang begitu besar dan serius ini membuat Daud berpaling kepada Tuhan. Maka atas petunjuk Tuhan pula, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek serta merampas pulang
semua yang dirampas Daud mengajarkan ke para pasukannya bahwa mereka adalah satu tim sepenanggungan dan sependeritaan. Tindakannya ini memulihkan kepercayaan mereka terhadap Daud yang memudar. Semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkannya untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Perjalanan hidup kita masing-masing pasti juga mengalami masalah dan tekanan hidup yang berat. Jangan pernah menyerah kalah, apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama yang dipercayai Daud ialah Allah yang kita kenal dan sembah dalam Kristus. Dia menyertai kita dan mengizinkan masalah membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih peka terhadap panggilan kita. Jangan pernah menyerah, karena jika Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hidup kami sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Masa depan kami pun Tuhan sudah menetapkan rancangan yang terbaik. Ampuni kami bila kami sering mengandalkan manusia. Biarlah kami mau belajar seperti Daud yang selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Di segala situasi dan keadaan, kami sepenuhnya mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus yang memberi kami petunjuk yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu. Kami mau melangkah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.